Saat ini kita akan mempelajari sebuah studi kata yang berasal dari bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama, dan kata yang terpilih adalah submit. Kata ini diambil di dalam Ayub pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau akan memperoleh keuntungan. Kata submit akan kita lihat di dalam terjemahan NIV, dan kata ini berasal dari asal kata Ibrani yaitu hasken, tetapi memiliki akar kata yaitu saukan. Kata hasken ini memiliki arti yaitu kenalkan dirimu, dan ini memiliki bentuk verb hifil imperatif maskulin singular. Dan maksud daripada kata ini memiliki arti atau sebuah kalimat yang mengandung sebuah perintah atau desakan. Dan dalam konteks ini ditujukan oleh sahabat Ayub yaitu Elifas kepada Ayub agar Ayub cepat berbalik dari dosa yang ia lakukan, karena apa yang Ayub terima semuanya adalah akibat daripada dosa yang ia lakukan. Oleh karena itu Ayub didesak untuk tidak mengenalkan dirinya, tetapi tujuan utama daripada maksud Elifas ini adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi diri Ayub sendiri. Namun sebenarnya mengandung suatu makna kata yang lebih dalam, yaitu untuk mengerti siapa dirinya di hadapan Allah dan kepada siapa ia sedang berhadapan. Dengan maksud kata ini, kita semakin dimengerti dan semakin dibawa lebih dalam lagi untuk melihat bersama-sama maksud akar kata daripada hasken ini, yaitu saukan. Saukan sendiri memiliki 4 definisi bila diterjemahkan, yaitu 1. Untuk digunakan atau layanan atau keuntungan atau manfaat. Lalu yang kedua, berguna atau melayani. Lalu yang ketiga, pelayan atau pengurus. Lalu yang keempat, untuk digunakan, biasa, menunjukkan penggunaan atau kebiasaan, menunjukkan keselarasan, akrab dengan dan mengenal secara dekat. Nah, bentuk daripada kata saukan sama, memiliki kandungan yang sama, yaitu verb hifil imperatif maskulin singular, yang artinya memiliki makna kata yang mengandung sebuah desakan dan sebuah perintah. Nah, kita sudah melihat, maka saukan dan hasken memiliki penekanan yang sangat penting di dalam kesatuannya. Maka itu membuat kita semakin mengerti dan semakin memahami apa yang mau ditekankan di dalam kata submit ini. Kita akan melihat bagaimana submit ini digambarkan oleh Alkitab melalui ayat-ayat yang di Alkitab berikan. Bagaimana submit ini muncul di dalam setiap keadaan. Kita akan lihat yang pertama di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Di sini digambarkan submit adalah sebagai sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Dan pada cerita yang diangkat adalah cerita keledai dan penunggangnya, yaitu Bileam, di mana di sini menunjukkan bahwa submit menunjukkan sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan menunjukkan sebuah pelayanan daripada keledai tersebut kepada penunggangnya yang dia lakukan seumur hidupnya dan tidak pernah ia melakukan sesuatu hal yang salah. Dan ini menunjukkan sebuah pola kebiasaan yang dilakukan, dan ini menggambarkan kata submit di dalam Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Lalu kita melihat yang kedua di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kedua dan keempat. Dan dalam bagian ini digambarkan bahwa submit sebagai service atau melayani. Dan dalam konteks ini adalah bagaimana dicarikan seorang hamba perempuan untuk melayani raja, khususnya pada saat itu Raja Daud yang sudah renta pada usianya. Dan pada saat ini ia menunjuk kepada pelayan yang merujuk kepada seorang pengabdian dari wanita yang melayani sang raja, yang artinya menunjukkan loyalitas dirinya dalam melayani raja. Kita melihat ketika menjadi seorang pelayan pada saat itu yang memberikan seluruh hidupnya untuk mengikuti semua apa yang raja inginkan, entah apapun itu dan apapun raja dapat lakukan terhadap dirinya. Dan arti penekanan daripada ini semua adalah loyalitas, yaitu sepenuhnya diserahkan hidupnya kepada seorang raja sebagai seorang pelayan yang melayani raja
yang pada saat itu adalah Raja Daud. Ketiga, kita melihat di dalam Ayub pasal 15 ayat yang ketiga. Dalam bagian ini memiliki pengertian yang berbeda dari pengertian yang sebelumnya. Dan pada saat ini konteksnya adalah bahwa Elifas yang berkata kepada Ayub bahwa pada saat itu Ayub membela haknya di hadapan Allah. Dan pada saat itu Elifas berkata kepada Ayub bahwa masakan engkau yang bijaksana, karena Ayub terkenal dengan kebijaksanaannya, berkata-kata dengan hal yang tidak berbeda. Karena pada saat itu Elifas mengatakan bahwa semua yang Ayub katakan adalah hal-hal yang tidak berbeda, yang membela dirinya. Dan pada saat itu Elifas mengatakan bahwa semua yang Ayub terima adalah akibat sebuah dosa. Dan Ayub ketika membela dirinya, Elifas menganggap itu semua adalah sebuah kebohongan dan ada dosa di baliknya. Maka penekanan submit pada saat ini adalah bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi yang dilihat oleh Allah, yaitu di dalam hati dan motivasi daripada Ayub sendiri. Dan yang keempat, kita melihat di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ketiga. Dalam Mazmur, hal ini membicarakan bahwa Allah yang maha tahu dan mengenal yang lebih dalam lagi, bukan apa yang dilihat oleh mata seperti yang dilihat di dalam Ayub pasal 15 ayat yang ketiga, tetapi lebih dalam lagi, yaitu melihat yang terdalam dalam diri seorang manusia, yaitu hati. Dan di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa engkau mengenal aku, kalau aku berjalan, aku berpaling, dan semua jalanku kau maklumi. Di sini menekankan bagaimana apa yang dilihat oleh Allah melebihi apa yang dilihat oleh manusia. Tidak peduli bagaimana keadaan yang dilihat oleh manusia, tetapi sesungguhnya di dalam hati memiliki sebuah makna dan motivasi yang murni di hadapan Allah, dan Allah pasti akan mengetahui. Maka kata submit di sini untuk melihat kepada sebuah relasi yang intim, yang lebih dalam lagi, bukan sekedar apa yang di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati dalam manusia. Dalam penggambaran yang Alkitab katakan tentang submit, ini memiliki makna yang membuat kita semakin mengerti bahwa kata submit bukan hanya sekedar untuk menguntungkan diri kita sendiri ketika kita melihat setiap keadaan agar kita menerima belas kasihan daripada Allah, tetapi membuat kita mengerti bagaimana kita di hadapan Allah dan bagaimana kehidupan kita berguna bagi Allah. Submit di sini bagaimana kita bisa menjadi berguna di hadapan Allah. Artinya bahwa submit bukan hanya bertujuan untuk menyenangkan Allah dalam konteks mengenal diri kita di hadapan Allah dan kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita melihat kepada siapa kita saat ini sedang berbicara dan membuat kita sadar siapakah kita di hadapan Allah.
submit juga memiliki makna yang penting bagi kita, yaitu tidak peduli dengan keadaan apapun yang kita terima, bukan hanya melihat apa yang nampak sama seperti yang Ayub terima dengan segala kesulitannya, dengan segala apa yang dia hadapi, tetapi yang dilihat Allah jauh daripada itu, yaitu Allah melihat hati dan Allah mengenal setiap hati daripada kita. Sama seperti yang pemazmur katakan bahwa Engkau mengenal aku, ya Allah. Dan di sini kita melihat sebuah relasi yang sangat intim, relasi yang sangat dekat antara Allah kepada ciptaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa submit membawa kita mengerti bagaimana menjadi berguna di hadapan Allah untuk definisinya, dan menjadi seorang pelayan, dan bagaimana sikap kita ketika kita menjadi seorang hamba di hadapan Allah. Bagaimana sikap kita menghadapi setiap keadaan yang Tuhan izinkan terhadap kita. Dan kita tahu bahwa segala yang Tuhan izinkan, segala sesuatu yang datang kepada kita memiliki tujuan yang pasti, dan itu berguna bagi setiap kita. Dan terakhir bahwa segala motivasi kita, kemurnian hati kita mau mengikuti Tuhan, kesucian diri kita, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita, karena kita adalah ciptaan daripada Tuhan, dan kita mau menjadi orang-orang yang saat ini mau berguna di hadapan Allah. Dan demikianlah definisi daripada kata submit dalam Alkitab, dan bagaimana Alkitab menggambarkan kata submit. Oleh karena itu, submit to God. Tuhan Yesus memberkati.